Itu yang disebut Habib-Habib yang hari ini oleh Kiai Iman beserta ulama-ulama lain. Hei, kamu jangan ngaku-ngaku zuriyah Rasul. Ternyata kamu adalah putus, bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hei, kamu jangan membelakan sejarah NU. Hei, kamu jangan membuat kuburan-kuburan palsu. Ternyata kamu adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Kita siap menghadapi pengkhianat. Siap menghadapi pengkhianat. Tolong, kepada siapapun, kalau ingin membubarkan kegiatan dan acara, hanya yang memiliki wewenang adalah aparat. Hanya apa? Hanya apa? Aparat. Saya Mujib, Ketua PWI Jawa Barat. Kamu berhenti jadi polisi. Keluar dari polisi. Berhenti jadi Kapolres. Berhenti jadi Kapolda. Berhenti jadi Kapolri. Jika yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara dibiarkan. Nanti malam saya di Karawang, katanya ada ancaman. Saya rela mati demi agama, bangsa dan negara. Hei, kamu jangan ngaku-ngaku zuriyah Rasul. Hei, kamu jangan membelakan sejarah NU. Hei, kamu jangan membuat kuburan-kuburan palsu. Ternyata kamu adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Mereka ingin menjajah negara kita, yang menghinakan dan menginjak negara kita, menghinakan ulama Nusantara. Biarkan apa lawan, biarkan apa lawan, biarkan apa lawan. Siap kita bekerja sama dengan kepolisian? Siap kita bersama berjuang bangsa dengan TNI? Siap kita berjuang bangsa dan negara, agama dengan ulama? Jangan tes DNA disalahkan. Dulu nyuruh orang pakai tes DNA, sekarang malah diharam-haramkan. Lalu diutek kamu itu ada apa? Jangan bodohi masyarakat, jangan bodohi rakyat Indonesia. Maka siapapun, gerakan apapun, kelompok manapun yang mengganggu dan membodohi rakyat Indonesia, kita wajib melakukan perlawanan. Siap. Hari ini banyak yang merongrong. Ada gerakan separatisme yang ingin membelokkan sejarah. Katanya NKRI bukan perjuangan ulama Nusantara. Katanya NU pun bukan didirikan oleh ulama Nusantara. Berarti secara tidak langsung ulama Nusantara adalah tidak berbuat apa-apa. Apa maunya mereka? Mereka ingin menguasai negara kita. Kita siap menghadapi pengkhianat. Siap menghadapi pengkhianat. Tolong, kepada siapapun, kalau ingin membubarkan kegiatan dan acara, hanya yang memiliki wewenang adalah aparat. Hanya apa? Hanya apa? Aparat. Yang lain jangan dibiarkan. Semua orang ngomong sesat tersesat harus pakai ilmu. Urusan nasab jangan dengan marah-marah, jawab. Ini loh kitabnya, leluhur kami itu zuriyah Rasul ngomong. Sekarang ada tes DNA, diakui kebenarannya oleh dunia. Kalau nggak suka tes DNA, ya bikin kamu tes DNU apa tes apa. Saya kenapa begitu ada gerakan PWI saya langsung siap, karena sudah 10 tahun kurang lebih yang dipermasalahkan oleh saya bukan nasab. Pertama, bukan dawir. Kalau hanya dawir nggak minta doma 2 atau tilu, alah, ke saya 10 minta. Kakak saya itu diminta 10 kambing tengah Malang, hanya dikasih 3, marah sampai nendang ke kaki kakak saya. Akhirnya apa yang terjadi? Eta Habib Nunajong teh dibubuikan di sawah. Najong dibawa, geus kitu dirontok, alah hampura, dabongan naj. Sering datang ke saya, dihormat, apa saja mau dikasih, tapi suruh sholat nggak mau. Apa yang terjadi? Diusir. Boboraa Habib zuriyah palsu, zuriyah Rasulullah asli, temakai patokan agama, balik sia. Naonan mantog ka dieu. Anak zuriyah Rasul dijamin ke surga. Waduh, sia ngaku zuriyah Rasul tersolat kau bajang mabok, berarti ngaruksak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ngaruksak Islam. Komo lamun palsu, cacat-cacat betul ini zuriyah Rasul. Kalau seandainya ini zuriyah Rasul, tapi sikap dan akhlaknya tidak mencerminkan Rasulullah, apa itu memperkuat agama apa merusak agama? Mohon maaf, saya 10 tahun sebelum ramai ini karena mendengar Habib bodoh lebih utama daripada ulama.
mendengar dulu. Cinta habaib, walaupun tukang mabok, tukang judi di kuburan aman, tidak akan mendapatkan pertanyaan mungkar nakir. Saya itu sudah perang dulu. Kalau mengatakan Faqih Muqaddam, leluhur habaib, bahwa mi'raj sehari 70 kali, nah baru-baru ini saya dengar, baru-baru ini. Jika dari dulu saya dengar, wah, nggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya mohon maaf, saya beberapa kali bersentuhan permasalahan dengan Habib-Habib, termasuk dengan Bahar Smith. Saya kurang lebih 2 tahun apa 3 tahun itu bertemu di persidangan. Saya katakan saat itu adalah ditangkap oleh Polda Jabar, bahwa kata beliau bahwa pemerintah sekarang itu adalah kriminalisasi ulama. Saya jawab, bukan kriminalisasi ulama. Yang ditangkap polisi adalah ulama kriminal. Yang ditangkap polisi adalah Habib kriminal. Bukan kriminalisasi Habib, tapi Habib kriminal ditangkap oleh polisi. Saya saat itu ditanya sama Pak Kapolda, Polda Suntana, Kiai, betul begitu betul, siap dijadikan saksi? Siap. Bagaimana kalau dia sidang? Sidang. Saya berhadapan di sidang. Saya pernah ditanya oleh Bahar Smith, hei Kiai Mujib, apa Anda pernah mengatakan saya adalah ulama kriminal? Saya jawab, sering. Di mana kamu mengatakan itu? Di mana-mana. Sok, tek naon. Apakah Anda pernah mengatakan saya ulama intoleran? Sering. Di mana? Di mana-mana. Sok, tek naon. Betul. Saya punya fakta. Dia selaku mubalig dai intoleran. Saya punya fakta sebagai dai mubalig yang kriminal. Mau apa lagi? Apa yang saya sampaikan, saya bertanggung jawab di depan hukum. Itu karena kita sudah banyak mendengar sikap ajaran-ajaran yang jelas bertentangan dengan ajaran agama kita, terutama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata semakin mendetil oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dibongkar ternyata Ba'lawi itu adalah ngaku-ngaku dzurriyyah Rasul. Tidak ada fakta baik dalam kitab nasab maupun kitab sejarah, jangankan kitab, manuskrip saja tidak ada. Lebih-lebih diperkuat dengan tes DNA. Sampai hari ini sudah 180 Ba'lawi yang dites DNA, tidak ada satupun yang haplogrupnya nyambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mau percaya? Apa mau percaya? Mohon maaf, kelakuan anak gitu, tes DNA hasilnya gitu. Bukti dina kitab sejarah, kitab nasab bahwa Ubaidillah yang ngaku anaknya Sayyid Ahmad bin Isa tidak ada. Karena Sayyid Ahmad bin Isa ayahnya yang diaku Ubaidillah itu hanya 3, Sayyid Husain, Sayyid Ali, Sayyid Muhammad. Ubaidillah itu tidak ada. Sampai hari ini dipinta kitabnya enggak ada. Yang muncul itu adalah rekayasa. Apa masih iya? Kita masih percaya. Mohon maaf, ketika saya berbicara seperti ini, Ceng Mujib itu NU kan? Saya mohon maaf pengurus NU Provinsi Jawa Barat di jajaran Suriah. Kenapa NU tidak bicara? Ceng Mujib kok setelah jadi ketua PWI lantang bicara? Mohon maaf, sejak dulu Ceng Mujib adalah begini. Urusan pengurus NU tidak berbicara tentang nasab, itu adalah hak mangga. Cuman ayah anu berbicara na harewosan, ayah anu bicara na geus dina panggung, ayah anu kerek pabaliut dina jero hate, ayah anu geus ngabeletuk dina biwir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya yang tersinggung adalah ketika sosok Habib Sepuh mengatakan bahwa NU adalah menang aki urang, padahal tidak ada dalam catatan sejarah yang mendirikan NU dari golongan Habib. Berarti itu adalah pengkhianat, pembelokan terhadap sejarah. Siapapun, dari manapun, kekuatan apapun yang merusak sejarah terhadap NU, kita harus berani menyatakan perang kepada mereka. Betul? Siap. Lebih sakit NKRI menang aki urang, Habib dea. Indonesia mal merdeka wah Habib. Indonesia bisa makmur gara-gara ayah Habib. STNK menang Habib. Halo? Halo? Kenapa hari ini nasabnya ini yang harus diselesaikan? Karena mereka seenaknya bertindak kepada kiai ajengan santri karena merasa dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang berpandangan, Habib mah punten ari ka zuriyah Rasul. Oh iya teh zuriyah Rasul, orang cinta hukumna wajib. Cinta terhadap zuriyah Rasul nu asli hukumna wajib. Yang nggak boleh itu mengikuti akhlak turunan Rasulullah asli yang bertentangan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Turunan Rasul mabok, ikuti apa jangan? Turunan Rasul gak sholat, ikuti apa jangan? Turunan Rasul dawil, ikuti apa jangan? Lebih-lebih kalau ini adalah bukan karena tidak ada bukti sebagai zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dampaknya setelah dibahas oleh kita bersama, punten ka abdi saminggu teh tara kurang ti 10 Habib bangsa. Ayeuna mah geus sataun leuwih teu sapotong-potong acan. Abdi mah atuh lain ukur di penta doma 2, di penta mobil. Awewe mah lain ukur hiji 2. Santri duka sabaraha puluh, duka sabaraha ratus. Jadi abdi mah dibere ku Habib teh wareg, dipenta wareg, dipaling ngos, ditipu minum. Jadi kumplit kada rasaan mah. Kapungkur mah nu ngaos di abdi kada Habib wae. Tapi da nu baheula mah ulama saya akhlakna gaduh rezeki teh nya ka fakir miskin. Jadi pikaresepen pikalucueun jelema teh ngaidolakeun. Lain jika Habib alam kiwari datang menta kita salat mung mabok teh naon dakwah gawena nganyarekan batur anti pamarentah, bahkan terindikasi dek ngabubarkeun NKRI mendukung ISIS. Kalau begitu kawan apa lawan? Jangankan seorang Habib, jangankan beberapa Habib, hei polisi, hei TNI, kau abdi negara, jika kau sudah anti Pancasila, sudah anti NKRI, NU dan PWI menyatakan perang kepada polisi dan TNI, aparat negara yang anti terhadap Pancasila. Paham? Berarti lamun kitu urang Pancasila jeung NKRI teh gara-gara pemerintah, gara-gara TNI, gara-gara polisi, atau gara-gara ilmu? Sebab hari ini mohon maaf Pak, sudah ribuan polisi yang terpapar Islam radikal, sudah ribuan TNI yang terpapar radikal. Apa itu kawan? Apa lawan? Apa kawan atau lawan? Kita tidak takut. Mereka belajar perang, kita juga belajar perang. Mereka punya pedil, aing gelo bacukil. Cuman sedikit bedanya ulama dengan polisi. Apa? Ulama salah bisa ditangkap polisi, polisi salah nggak bisa ditangkap ulama. Kalau seorang mubalig atau ustadz atau ajengan sudah seperti itu perilakunya, saya yakin di dalam pikirannya adalah banyak pikiran-pikiran yang bergerak, bertindak, bersikap bukan untuk kepentingan agama, bangsa dan negara, tetapi cenderung untuk kepentingan pribadi. Insya Allah Ta'ala PWI atau Pejuang Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah hadir, didirikan atau lahir berangkat dari kekhawatiran. Khawatir apa? Ada gerakan-gerakan separatisme yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang mendirikan PWI itu adalah 99,99 adalah para pejuang dan kader NU. Makanya jangan aneh kenapa yang menjadi pengurus PWI adalah pengurus NU, pejuang PNI adalah pejuang NU. Ketika berbicara NU sudah tidak usah diragukan lagi, selalu membawa visi misi tugas ulama, di mana tugas ulama itu adalah satu, himayatuddin, yang kedua adalah himayatud daulah, yang ketiga adalah himayatul ummah. Ketika berbicara himayatuddin, ulama Nusantara, leluhur kita, pejuang kita adalah menjaga agama Islam. Ketika berbicara Islam, leluhur kita, ulama kita adalah memperjuangkan, menerapkan, menegakkan, mensyiarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Sedikit saya mengingatkan kenapa kita titik tekan di situ, karena apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ada Syiah, ada Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Najjariyah, Jabbariyah, Musyabbihah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah menjadi 22 golongan, Khawarij 20 golongan, Mu'tazilah 20 golongan, Murji'ah 5 golongan, Najjariyah 3 golongan, Jabbariyah segolongan, Musyabbihah segolongan, Ahlus Sunnah wal Jamaah segolongan, jumlah 73 golongan, kulluha finnar, semua celaka illa wahidatan, kecuali satu yang selamat. Siapa? Rasulullah ketika ditanya man hiya ya Rasulullah, jawabnya ma ana alaihi wa ashabi, yang selamat adalah pengikutku dan pengikut sahabat-sahabatku, pengikutku ahlus sunnah, pengikut sahabatku ahlul jamaah. Maka yang selamat adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka yang disebarkan oleh ulama-ulama kita, pejuang-pejuang kita, leluhur kita adalah Islam ahlus sunnah wal jamaah. Ketika berbicara ahli sunnah wal jamaah, mohon maaf karena ini pun adalah banyak yang mengklaim ada pengikut Nabi, sahabat Nabi yang dasarnya hanya Quran dan hadis. Itu adalah wadah organisasinya Persis, organisasi yang lahir tahun 1923. Ada pengikut Nabi, sahabat Nabi yang dasarnya 3, 1 Quran, 2 hadis, 3 ijtihad. Ijtihad di dalamnya adalah ada ijma' sahabat. Itu wadah organisasinya namanya Muhammadiyah, organisasi yang lahir tahun 1912. Kita yang disebarkan oleh ulama-ulama Nusantara adalah pengikut Nabi, sahabat Nabi yang dasarnya 4, 1 Quran, 2 hadis, 3 ijma' dan qiyas, yang itu semua adalah dilestarikan dan dipertahankan oleh sebuah wadah yang namanya Nahdlatul Ulama, disingkat NU, yang lahir tahun 1926. Jadi NU lahir untuk mempertahankan akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam konteks dasar hukum agama Quran, hadis, ijma', qiyas, yang dalam urusan akidah mengikuti akidah Syekh Abu Hasan al-Asy'ari atau Abu Mansur al-Maturidi. Urusan ubudiyah wajib bermadhab, madhab yang boleh diikuti salah satu yang 4, 1 madhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Hanafi, itu ulama yang lahir di Kufah tahun 80 Hijriah. Yang kedua madhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik, ulama yang lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Yang ketiga madhab Syafi'i, ulama yang mendirikannya adalah Imam Syafi'i, itu adalah ulama yang lahir di Palestina tahun 150 Hijriah. Yang keempat madhab Hambali yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, itu ulama yang lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah. Yang ketika berbicara tasawuf mengikuti tasawuf Imam Junaidi al-Baghdadi atau Imam al-Ghazali. Itulah Nahdlatul Ulama. Yang kedua himayatud daulah, berbicara menjaga negara, karena ulama selalu punya prinsip bagaimana agar ilmu atau kita melaksanakan tugas dari Allah ini adalah bisa berjalan dengan baik. Leluhur-leluhur kita mengajarkan kepada kita prinsip ilmu yang diikuti adalah al-ilmu alladzi yusahhihul aqidah, ilmu yang bisa membawa manusia berakidah yang benar. Yang kedua al-ilmu alladzi yusahhihul ibadah, ilmu yang bisa membawa manusia ibadah yang benar. Yang ketiga al-ilmu alladzi yuslihul qalba, ilmu yang bisa membawa manusia hatinya benar, hatinya bersih. Ilmu akidah namanya ilmu tauhid, ilmu ubudiyah namanya ilmu fiqih, ilmu tasawuf, ilmu hati, ilmu adalah namanya ilmu tasawuf. Ulama berpikir bagaimana agar semua ini dijalankan dengan baik, maka harus punya tempat yang baik. Bagaimana akan bisa mengamalkan ajaran yang baik jika tempatnya itu tidak dalam keadaan aman? Maka ulama ketika bicara agama pasti berbicara negara. Lebih-lebih kalau ngutip salah satu konsep yang disampaikan oleh Imam Ghazali, al-mulku wad-dinu tau'amani, kekuasaan dengan agama adalah 2 saudara kembar. Sabeda-beda na oke nu kembar.
pasti seueur samina daripada bedana. Sabab nu kembar mah beda jasad, saadonan sapabrik, bijilna tidinya nyieuna bareng, otomatis lahirna sok sanajan sirah dua seueur samina saeutik beda bedana. Ketika berbicara negara, ulama, karena Indonesia ini adalah mayoritas mengikut madhab Syafi'i, maka konsep Imam Syafi'i yang dipakai. Di mana konsep negara kata Imam Syafi'i ada Darul Islam, ada Darus Salam, ada Darul Harbi. Ketika menjadi Darul Islam, negara yang berpedoman kepada Al-Quran, ulama membaca situasi dan kondisi. Apakah kawan kita yang agamanya bukan Islam atau non-Muslim menerima atau tidak terhadap pedoman kita jika Indonesia dipaksakan dengan itu? Karena Indonesia tingkat heterogenitas dan pluralitasnya sangat tinggi, ribuan budaya, ribuan suku, ribuan bahasa, ribuan agama, ribuan keyakinan, ratusan agama. Maka nampaknya kata ulama, jika dipaksakan ini akan terjadi huru hara, perang tidak akan selesai. Maka ulama ketika mau memutuskan masalah pasti akan menjadikan salah satu modal utama adalah kaidah usul fiqih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindar dari keruksakan wajib didahulukan daripada kita terlebih dahulu mencari kebaikan. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Hayang masa 10 ayat 7 ge lumayan. Inginnya mendirikan syariat Islam, tapi jika terjadi peperangan, yang penting bagaimana kita selaku umat Islam melaksanakan ajaran Islam tidak diganggu oleh kawan kita sebangsa setanah air yang non muslim. Maka dari kaidah itu ulama lebih condong membawa negara damai. Kawan kita orang Indonesia yang non muslim, kita biarkan ibadah sesuai dengan keyakinannya, tidak usah kita ganggu, tapi mereka harus paham tidak boleh mengganggu kepada kita melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Islam. Karena prinsip dalam agama adalah lakum dinukum waliyadin. Maka dari olahan, dari cara, dari musyawarah, Indonesia harus dibentuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak usah dipaksakan dasar negara salah satu golongan, salah satu agama. Karena komprehensif, karena masyarakatnya macam-macam, harus ada sebuah pedoman atau ideologi negara yang bisa diterima oleh semua agama, bisa diterima oleh semua golongan, bisa diterima oleh semua kekuatan. Tetapi ideologi itu jangan sekali-kali menentang kepada Al-Quranul Karim selaku pedoman rakyat Indonesia paling banyak, yakni yang beragama Islam. Maka digodoklah ideologi negara, lahirlah Pancasila. Kenapa Pancasila isinya tidak menentang kepada Al-Quran, padahal itu adalah bukan Al-Quran? Indonesia adalah bukan agama, bukan negara agama, tetapi tidak lepas dari nilai agama. Karena yang merumuskan Al-Quran, Pancasila, salah satunya adalah Kiai Haji Wahid Hashim, anaknya Mbah Hashim Asy'ari, ayahnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang sosok tersebut paham terhadap Al-Quran, bagaimana membuat ideologi negara tidak menentang kepada Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, lahirlah Pancasila. Maka Pancasila adalah sebuah ideologi negara yang menjadi kemenangan besar bagi kita selaku rakyat Indonesia yang beragama Islam. Alhamdulillah. Maka dari situ ulama mengajak kita, mengajarkan kita tidak usah repot-repot untuk Indonesia, sudah saja negara kesatuan Republik Indonesia. Karena yang melegalkan sebuah wadah organisasi ulama adalah NU, maka bagi NU, NKRI harga mati. Ini terkait dengan negara. Yang ketiga terkait dengan himayatul ummah, menjaga umat. Bagaimana agar umat hidupnya nyaman, bagaimana agar rakyat selamat di dunia, raos akhirat selamat. Maka ulama berpikir selamatkan negara. Selamat negara, selamat agama. Kacau negara, kacau agama. Urus negara, ngurus agama. Riweh negara, riweh agama. Beres gitu? Kita ngurus negara berarti ngurus agama. Menghancurkan negara, menghancurkan agama. Sudah jelas itu. Nah, PWI membaca hari ini ada gerakan separatisme yang itu adalah berlabel agama, berkedok agama,
tetapi mendikotomikan atau ngagelugen agama dengan negara. Mereka selalu mengatakan bela agama. Mereka berteriak Allahu Akbar, ngacungkeun tangan bari meureub. Anu cek urang teh sami Allahu liman hamidah. Bela agama, bela Islam, tetapi hancurkan NKRI, hancurkan Pancasila. Kira-kira jeung pemikiran orang NU cocok teu? Cocok teu? Sesuai teu? Kita terhadap gerakan mereka apakah menyerah atau melawan? Menyerah apa melawan? Menyerah apa melawan? Bohong jadi kader NU jika tidak menjadikan negara sebagai kewajiban untuk kita bela. Betul apa betul? Bagaimana ketika Indonesia baru 3 bulan merdeka, lalu datang sekutu Inggris beserta Belanda. Pak Soekarno hebat, Pak Soekarno cerdas, Pak Soekarno lantang, Pak Soekarno berani. Tapi kalau harus berhadapan dengan tentara sekutu, lieur Pak, jangar Pak, ngadeg-deg Pak, lek kumaha aing ngalawana, itu loba baru ka senjata, aing sorangan, itu bedil, ulang cukil. Kinten-kinten bedil sareng cukil diabenkeun mana nu bakal kengeng? Ya bedil atuh da bedil mah sorana gedar, cukil tot. Ku cukil mah paling kentop, ku bedil mah totos, laras gitu. Dalam kondisi darurat Pak Soekarno, dalam pikirannya yang kalang kabut, siapa yang mencerahkan Pak Soekarno? Seorang jenderal yang latar belakangnya ustad, seorang jenderal yang latar belakangnya santri. Siapa itu? Jenderal Sudirman. Santri itu, ustad itu. Kemana arahnya Jenderal Sudirman? Pak Soekarno, Pak Presiden, kita ini berhadapan dengan masalah besar. Ini masalah serius. Mereka datang bukan mau ngurusin tawanan perang, mereka mau menjajah kembali. Kita baru 3 bulan belum selesai, masa kita diam? Lah iya, bukan kita diam. Apa yang harus kita lakukan? Harus kemana kita mengadu? Kata Jenderal Sudirman, datang saja ke ulama kita, yang notabene beliau adalah sebagai pejuang agama, pejuang bangsa. Mereka siap mati demi agama dan bangsa. Siapa beliau? Yang didatangi oleh mereka adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa itu? Pendiri Nahdlatul Ulama. Begitu datang ke Mbah Hasyim, lalu Mbah Hasyim manggil Mbah Wahab Hasbullah, kumpulkan ulama se-Jawa dan se-Madura. Ini ada pertanyaan PR dari presiden kita. Indonesia hari ini dalam keadaan darurat. Banser geus loba nu kiih, sabilillah geus nyarempot, awewe geus jareble, tentara sekutu mau mengambil alih kemerdekaan. Apa yang harus kita lakukan? Ulama saat itu adalah tidak tidur sehari semalam membahas terhadap tugas dari apa yang dimohonkan oleh Pak Soekarno, yang kesimpulan hasil bahasan dituangkan dalam isi resolusi jihad yang isinya melawan penjajah hukumnya wajib, umat Islam wajib mangkat senjata, terutama warga Nahdlatul Ulama. Lawan mereka, haram mundur ketika penjajah mau mengambil alih negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan ada fatwa ulama itu, yang di situ ada bumbuan, hei tong sieun paeh, paeh bela negara mati syahid, jangan takut mati, mati membela negara mati syahid. Punten nu tadi nanggeus kiih, tadi nanggeus nyempot, tadi nanggeus nyeri sirah, tadi nanggeus nyeri beuteung, tadi nanggeus teu puguh rampa, teu hayang dahar, teu hayang kiih, teu hayang nginum, teu hayang naon, karena ada motivasi dari fatwa ulama, bela negara mati syahid, kita wajib membela negara. Ayo bersama-sama ulama dan santri. Maka 2 minggu berturut-turut tidak berhenti terjadi peperangan antara tentara sekutu dan santri kiai rakyat Indonesia. Ternyata yang membunuh panglima perang dari Inggris, maaf, bukan tentara, bukan polisi, karena itu belum terbentuk. Siapa? Adalah santri. Namanya jangan salah, Bapak atau Ustadz Harun. Itu adalah yang membunuh panglima perang. Bukan Habib. Bukan Habib. Adalah santri yang cinta dan berguru kepada ulama asli Indonesia, ulama Nusantara. Namanya adalah Harun. Mudah-mudahan ada dalam rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu santri hebat apa tidak? Kalau begitu ulama berperan apa tidak? Maka mohon maaf,
Kalau bapak-bapak sering melihat sekarang tayangan ceramah saya di YouTube, kalau ada bupati, ada gubernur, presiden, menteri, DPR, Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, dan Ramil, dan Dim nggak menghargai kiai, nggak menghargai santri, nggak menghargai ulama, pejabat itu harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Harus dibawa kemana? Ke rumah sakit jiwa. Eta pejabat anu miring. Mereka tidak tahu diri. Ari jelema teu tahu diri, cager eta lieur. Orang nggak tahu diri itu sehat apa sakit? Bertamu ke Indonesia, numpang hidup di Indonesia, berguru ke ulama-ulama Indonesia, akhirnya mengklaim tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Habib. Indonesia barokah karena ada orang Yaman yang disebut dengan Habib. Mohon maaf Pak, Habib itu sebutan orang Yaman yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Ya, itu adalah orang Yaman. Kalau dzurriyyah Rasul bukan dari Yaman, itu bukan Habib. Seperti Mekah, Irak, Iran, itu adalah Sayyid. Wilujeng Abah Anton Jenderal Dr. Purnawirawan Anton Carlian. Beliau mantan Kapolda Jawa Barat. Saya ikut mendukung Habib. Dilanjut ya. Beliau di PWI Jabar jajaran kesepuhan. Alhamdulillah. Bersedia bersama-sama kita berjuang di PWI Laskar Sabilillah. Sedikit lagi saya lanjutkan. Jadi itulah yang menjadi latar belakang Wilujeng PWI berdiri, karena ada satu gerakan yang ini adalah sangat berbahaya bagi kehidupan kita beragama, bangsa, dan negara. Mohon maaf sedikit saya sambil berdiri. Oke, mohon maaf. Kalau berbicara apa yang tadi disampaikan, bagaimana Kiai tentang Habib, saya cukup kenyang bergaul dengan para Habib. Saya kurang lebih sekitar ya 50 tahun lebih lah. 50 tahun sebelum saya lahir. Ya. Ya. Beliau kecewa karena salah satunya korban dawir. Pernah caranya? Ibu-ibu ingin tahu yang pidato siapa, sambil berjalan sini bisa nggak? Mohon. Oh, di depan sana. Oh, boleh. Ya. Yang pidato adalah ini. Oke. Terima kasih.